elus-elus dong punggungkunya. L. Halo teman-teman yang saya cintai tapi nggak mencintai saya, jumpa lagi dengan saya L di Curhatan L. Teman-teman, lagi demam Squid Game nih. L juga lagi demam banget sama Squid Game. Tapi teman-teman, tahukah kalian kalau Squid Game baru-baru ini dituduh plagiat dari film ini? Seberapa mirip sih Squid Game sama film ini kok sampai ramai dibicarakan? Film ini berjudul Kami Sama no Iyutori. Teman-teman, jadi langsung aja ya kita lanjut ke alur ceritanya. Film ini menceritakan tentang seorang murid yang sudah bosan dengan kehidupannya. Ia bernama Sun. Ketika pelajaran dimulai, tiba-tiba ada sebuah robot yang berbentuk Daruma yang telah menghabisi guru yang sedang mengajar itu. Waduh teman-teman, pasti seneng banget nih kalau guru yang sedang mengajar kita dihabisi kayak gini. Para murid diminta untuk bermain dengan robot Daruma tersebut. Daruma membelakangi para murid dan ia mulai melantunkan sebuah lagu. Para murid sangat kebingungan, apa maksudnya ini? Namun ketika Daruma itu berbalik dan menghadap para murid, lalu teman-teman lihat tuh, ada seseorang yang bergerak. Lalu murid tersebut harus menenggang nyawa karena kehilangan kepalanya. Ih, ngeri banget. Semua murid di sana mulai panik dan satu persatu dari mereka harus kehilangan nyawanya. Satake memberitahu Sun cara untuk mengakhiri permainan ini, yaitu dengan menekan tombol yang ada di punggung Daruma itu. Murid lain yang mendengarnya itu pun mencoba menekan tombol tersebut. Namun ketika Daruma mendengar suara langkah kaki yang sangat berisik, ia akan langsung dengan sigap berbalik dan menghadap para murid. Alhasil, para murid yang gegabah itu banyak yang harus kehilangan nyawanya. Waktu untuk menekan tombol tersebut lama-kelamaan semakin menipis. Satake memiliki sebuah ide. Agar Sun tak menimbulkan suara langkah kaki, ia harus loncat dari tubuh Satake. Lalu Sun pun melakukannya dan berhasil menekan tombol tersebut. Daruma bilang bahwa pemenangnya adalah Sun. Tiba-tiba kepala Satake pun hilang. Ternyata dalam permainan ini hanya ada satu pemenangnya, yaitu yang berhasil menekan tombol. Sun sangat ketakutan, ia pun kabur dari kelasnya. Lalu ia bertemu dengan temannya dari kelas lain yang bernama Ichika. Ichika pun ternyata juga mengalami hal yang sama dengan Sun di kelas lain. Daruma berkata kepada mereka berdua bahwa kalian adalah tikus. Sun dan Ichika melarikan diri dari Daruma dan mencoba mencari jalan keluar. Namun seluruh pintu terkunci. Setelah lama mencari jalan keluar, akhirnya mereka menemukan sebuah pintu yang dapat dibuka. Di dalam aula tersebut banyak murid yang berkumpul di sana. Pasangkan sebuah bel pada kucing, maka permainan akan berakhir. Begitulah kira-kira yang tertulis di aula tersebut. Lalu ada seorang murid yang menyuruh Sun dan Ichika untuk memakai kostum tikus. Namun tiba-tiba muncul patung kucing yang sangat gede banget. Ia memakan salah seorang murid yang berkostum tikus. Murid yang lainnya pun lari ketakutan. Namun di sisi lain, Ichika dan Sun melihat sebuah bel yang kemungkinan besar menjadi kunci kemenangan di permainan ini. Sun bilang kepada yang lainnya kalau kita mau bekerja sama untuk memasukkan bel ini, kita akan dapat mengakhiri permainan ini. Tiba-tiba ada seorang murid yang ahli dalam bermain basket. Ia pun mencoba memasukkan bola basket ke sebuah ring yang berada di leher kucing tersebut dan berhasil. Lalu ia meminta Ichika untuk memberikan bel tersebut kepadanya. Setelah itu ia sangat yakin dapat dengan mudah memasukkan bel itu. Namun ketika bel itu hampir masuk ke dalam ring, tiba-tiba kucing menghentikan bel tersebut dan bilang, "Oh, tak semudah itu Ferguson." Lalu kucing itu pun mulai menghabisi pebasket itu. Sun menyadari bahwa kucing tersebut hanya mengincar murid yang memakai kostum tikus. Ia pun menyuruh murid untuk melepas kostum tikus itu. Dan tiba-tiba kucing itu pun menjadi jinak. Tetapi semuanya berubah ketika tak ada satupun murid yang berpakaian tikus. Kucing itu pun mulai melanjutkan makan siangnya. Waduh, kucing itu mau memakan Ichika. Gimana nih teman-teman? Untunglah Sun mendistract kucing itu dengan memakai kostum tikus. Tiba-tiba Sun mendengar suara, "Elus-elus dong punggungkunya." Ternyata suara tersebut muncul dari kucing itu. Sun berusaha menggapai punggung sang kucing dan mulai membelai punggungnya. Ternyata kucing ini kucing jablay teman-teman, untung dia nggak minta digencet.
Tetapi sepertinya belayan Sun kurang mantep nih teman-teman, harus belajar genjot lagi. Lalu Ichika pun ikut membantu Sun dan diikuti oleh yang lainnya. Kucing itu pun merasa keenakan dielus-elus punggungnya dan mulai terlelap. Namun setelah itu para murid malah bertengkar untuk menentukan siapa yang akan masukin belnya. Karena mereka takut kemungkinan pemenangnya hanya satu orang seperti pada permainan Daruma yang tadi. Karena sangat berisik, kucing itu pun akhirnya terbangun dan menghabisi dua murid yang ada di depannya. Sun dan Ichika mempunyai ide untuk bekerja sama mengelabui kucing itu dengan menyembunyikan bel yang asli di antara bola basket di dalam sebuah jaket. Karena yang sebelumnya, kucing itu bisa menghalau bel yang hendak dimasukkan oleh salah satu murid. Dengan begini kucing itu akan kebingungan untuk menghalau yang mana bel yang asli. Namun saat mau memasukkannya, jaket pembungkus bola yang dipegang Sun sedikit terbuka. Kucing itu pun jadi lebih mudah menentukan mana yang asli. Lalu kucing itu menghalau bola yang dipegang oleh Ichika. Tapi ternyata tebakan kucing itu salah. Dan Sun langsung memasukkan bola itu ke dalam ring. Lah, kok nggak masuk? Aduh, gimana ini? Gimana sih Sun? Untunglah ada Takeru yang tiba-tiba datang dan membantu Sun untuk memasukkan beltnya. Setelah itu, kucing itu menyebutkan pemenangnya adalah Takeru, Ichika, dan Sun. Sun sangat terkejut, lah yang lainnya? Namun saat Sun membalikkan badan, ternyata Takeru lah sang psikopat yang menghabisi murid yang lain. Sementara itu di luar sana terlihat sebuah kubus raksasa mengelilingi kota di Jepang. Dan terdengar sebuah berita bahwa kubus itu berisi murid SMA yang disebut sebagai orang pilihan Kami-sama. Di sisi lain, Sun terbangun dan melihat bahwa ia berada di ruangan yang sangat asing. Lalu ia dikejutkan dengan kehadiran teman lamanya yang bernama Shoko. Tidak hanya itu, Sun juga dipertemukan dengan dua murid lainnya yaitu Taira dan satu ciwi yang bernama Taoka. Taira menunjukkan bahwa kita semua sedang berada di dalam sebuah kubus. Perdana Menteri Jepang sudah mengarahkan seluruh militer untuk menembus kubus ini, namun hasilnya nihil. Setelah itu datanglah 4 Kokeshi. Mereka mengajak Taira untuk mengikuti permainan Kagome-Kagome. Untuk memenangkan permainan ini, para pemain harus menebak siapakah yang ada di belakang pemain saat menyanyikan lagu Kagome selesai dilantunkan dengan mata tertutup. Taira sangat bersemangat untuk bermain, namun tebakannya salah dan ia harus berakhir dengan tak bernyawa lagi. Keempat Kokeshi itu pun melanjutkan permainannya dengan Taoka. Taoka pun juga harus berakhir secara naas karena ia gagal menebaknya. Dan yang berikutnya, Sun merelakan dirinya untuk bermain. Sun sangat pintar sekali karena ia memainkan suara rekaman salah satu Kokeshi yang berbunyi "Waktu sudah habis". Sebelum lagu itu selesai, Sun mendengar suara dari arah kanan. Dan karena itu, Sun jadi bisa menebak siapa yang berada di belakangnya yaitu Kenichi. Keempat Kokeshi pun hilang dan meninggalkan sebuah kunci. Setelah keluar dari ruangan tersebut, Sun dan Shoko bertemu dengan seorang murid yang sedang dikejar oleh Kokeshi. Murid itu bernama Yukio. Yukio bilang bahwa kita harus berpegangan tangan untuk dapat selamat dari kejaran Kokeshi antisosial itu. Setelah itu Ichika berlari ke arah Sun agar dapat selamat dari Kokeshi tersebut. Lalu tiba-tiba mereka dipertemukan dengan dua murid lainnya. Para murid yang selamat itu diminta untuk mengumpulkan 7 kunci untuk dapat melanjutkan permainannya. Namun Sun dan yang lainnya hanya punya 4. Tiba-tiba datanglah Takeru, psikopat yang membawa 3 kunci sambil menghabisi salah satu murid di sana. Dengan ke-7 kunci tersebut mereka pun mulai melanjutkan permainan ini. Pada permainan selanjutnya, mereka diberi pertanyaan oleh beruang putih dan mereka harus menjawab dengan jujur. Bila ada yang berbohong, mereka harus mencari pembohong itu. Pada pertanyaan pertama, ada salah satu murid yang mungkin berbohong. Mereka semua mulai saling menyalahkan. Lalu tiba-tiba Eiji menuduh Yukio berbohong dan yang lainnya pun setuju. Dengan itu, beruang putih itu pun mulai menghabisi Yukio. Setelah itu, pada pertanyaan selanjutnya, ada yang berbohong lagi. Banyak yang menuduh bahwa Shoko lah pembohongnya. Mau tak mau Shoko pun harus dihabisi oleh beruang putih. Seketika itu Sun melihat kecap Shoko yang menempel pada tangan beruang putih mulai membuat beruang putih itu luntur.
Sun pun bilang bahwa dari awal kami semua tak ada yang berbohong. Yang pembohong itu kau, beruang putih. Kau sebenarnya adalah beruang hitam. Lalu beruang itu pun marah dan mencoba menyerang para murid. Untunglah para murid dapat menghindarinya. Beruang itu menjatuhkan diri dari atas dan ia pun jatuh dan tidak bisa bergerak. Permainan pun selesai dengan lunturnya beruang putih itu. Di sisi lain, banyak warga yang berbondong-bondong melihat kemenangan 5 murid tersebut. Setelah itu, sebuah boneka Matryoshka menjelaskan bahwa permainan terakhir ini keempat murid diminta untuk bersembunyi dan satu dari yang lainnya harus mencari keempatnya. Bila salah satu murid tertangkap, maka murid yang masih selamat dapat menyelamatkan murid yang ditangkap dengan cara menendang kaleng penjaga. Wah, seru banget teman-teman, ini kayak petak umpet sih. Namun ketika kaleng itu ditendang, akan ada ledakan yang sangat luar biasa. Permainan ini akan berakhir ketika matahari terbenam. Takeru terpilih menjadi penjaga melalui undian. Penjaga diharuskan untuk meletakkan kaleng yang berada di atas ke tempat yang seharusnya sebelum mencari keempat murid lainnya. Dengan sigap, Takeru menendang boneka Matryoshka itu dan berhasil mendapatkan kalengnya. Takeru memang sepertinya psikopat yang sangat handal dalam permainan ini. Dengan secepat kilat ia berhasil menemukan Eiji dan Kotaro. Ichika dan Sun mulai panik. Sun mencoba menggunakan tali untuk kabur, sedangkan Ichika mulai menyerahkan diri ke Takeru. Setelah itu Takeru berteriak, "Keluarlah Sun, aku tak akan menangkapmu. Kita akan menang berdua saja." Sementara itu Sun yang sedang bersembunyi di suatu tempat melihat baju Jirah. Lalu ia pun mulai menampakkan diri di hadapan Takeru. Dengan baju Jirah tersebut, Sun sangat siap sekali berhadapan dengan Takeru. Namun baju jirahnya membuat ia sangat kesulitan bergerak. Takeru mendekati Sun dan berhasil membuka helm jirahnya. Saat Takeru hendak menuju ke kalengnya, ia dikagetkan dengan rantai yang dipasang ke tubuhnya oleh Sun. Sun pun bilang bahwa aku memakai baju jirah untuk ini. Lalu Sun menjatuhkan dirinya ke air. Karena berat, Takeru sampai terbawa baju jirah itu. Sun yang sudah melepas baju jirah itu berkesempatan untuk menyelamatkan murid yang lainnya. Namun sepertinya Takeru berhasil melepaskan diri dari rantai yang menjeratnya. Mereka berdua pun mulai beradu kecepatan untuk mencapai kaleng itu. Sun berhasil menendang kalengnya, namun tak terjadi apa-apa. Boneka Matryoshka itu bilang bahwa pemenangnya adalah Eiji, Sun, Ichika, dan Kotaro. Takeru sangat kesal dan bilang pada boneka Matryoshka bahwa ia tak ingin mati di sini. Boneka itu pun bilang, "Gak ada yang bilang kok kalau yang kalah itu harus mati. Dan untuk ledakan setelah menendang kaleng itu hanya kebohongan, biar seru saja." Lalu mereka dihadiahi sebuah es krim untuk merayakan berakhirnya permainan dalam kubus ini. Sun mulai bercanda gurau dengan Ichika dan Sun pun berjanji untuk mengajaknya nonton ketika sudah berhasil keluar dari kubus ini. Namun sayang sekali tiba-tiba Ichika menolak tawaran Sun. Tiba-tiba boneka Matryoshka bilang untuk memenangkan permainan di sini kalian perlu kepintaran, kekuatan fisik, kreativitas, dan yang paling penting adalah hoki. Di sisi lain, Takeru sangat senang karena ia termasuk yang beruntung. Namun sepertinya Ichika tidak demikian. Ichika bilang kepada Sun bahwa ia menyayangi Sun. Selamat tinggal Sun. Setelah itu, Ichika dan kedua murid lainnya pun dilenyapkan oleh boneka Matryoshka. Dengan begitu, Sun dan Takeru menjadi pemenang dalam permainan di dalam kubus ini. Banyak sekali warga Jepang yang memberi sorakan kepada mereka berdua sebagai orang pilihan kami-sama. Boneka Matryoshka bilang kepada keduanya bahwa kalian telah berhasil mengalahkan Daruma, Maneki, Neko, Kokeshi, Shirakuma, Matryoshka, dan yang selanjutnya adalah kami-sama. Oke teman-teman, bagaimana menurut kalian tentang film ini? Apakah betul Squid Game mirip sekali dengan film ini? Oh iya, El juga akan meminta pendapat kalian. Apakah kalian juga menyukai live action? Bila kalian menyukai live action, tolong tulis di kolom komentarnya ya. Nantinya El akan mempertimbangkan untuk menampilkan konten-konten live action dan konten-konten anime untuk kedepannya. Terima kasih teman-teman untuk selalu mendukung El sampai pada saat ini. Apabila kalian menyukai live action film ini, jangan lupa untuk tekan tombol like-nya ya. Dan untuk kalian yang belum mensubscribe, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya untuk konten-konten yang jauh lebih menarik daripada yang ini. Terima kasih teman-teman. See you.